Scene dibuka ketika Kabutaku dan kawan-kawan sedang sibuk mencari sesuatu. Yang mereka cari adalah gugusan bintang yang dilihat oleh Kabutaku tadi saat dia berjalan. Mereka sampai mencari ke ruang kesenian sekolahnya Yuzuru. Di ruangan itu Yuzuru kaget dengan keberadaan sebuah patung yang sedang membaca buku. Kuranosuke menjelaskan kalau patung itu disebut monumen kesetiaan anak kepada orang tua. Lalu bel masuk pun berbunyi, Yuzuru, Sayuri dan Kuranosuke tidak dapat melanjutkan pencarian gugusan bintang karena mereka harus masuk kelas. Begitupun Kuwajiro dan Tantorina yang juga harus bekerja. Berpindah ke Kobrander dan gengnya, mereka bekerja sebagai pengumpul barang-barang bekas yang dapat ditukar dengan tisu toilet. Kabutaku datang menghampirinya dan mengatakan dia melihat gugusan bintang, agar Kobrander terpancing dan mau mencari gugusan bintang bersamanya. Kobrander yang sangat sibuk menolak ajakan itu dan terus berjualan keliling. Kabutaku yang bersedih pun bertemu Sharkler bersama asistennya. Sharkler yang sibuk menelpon kliennya pun juga mengabaikan Kabutaku. Melihat orang-orang yang sibuk saat jam kerja, Kabutaku juga ingin bekerja dengan menjadi pegawai di restoran tempat Tantorina bekerja. Namun dia membuat kekacauan sehingga dia dipecat. Berikutnya dia bekerja jadi pegawainya Pak Ujang. Bahkan membawa guci pun dia pecahkan. Selanjutnya dia bekerja proyek seperti Kuwajiro. Tapi dia malah menumpahkan pewarna tembok ke kepala orang dan dia pun dipecat. Akhirnya dia memutuskan jadi seorang pelajar. Namun bukannya belajar, dia malah tertidur sehingga diusir oleh gurunya Yuzuru. Akhirnya Kabutaku duduk di taman, lalu melihat gugusan bintang yang masuk lagi ke sekolah. Kabutaku bertekad ingin mendapatkan gugusan bintang itu agar mendapatkan kesibukan seperti yang lain. Gugusan bintang itu menempel pada patung yang membaca buku tadi. Patung itu kabur keluar gedung sekolah dan berlari ke arah Kuranosuke dan kawan-kawan. Kuranosuke dan kawan-kawan pun disihir menggunakan tongkatnya. Sehingga Kuranosuke dan Yuzuru lanjut masuk kelas untuk belajar kembali. Sementara Sayuri melanjutkan menyapu halaman. Kabutaku lanjut mengejar patung itu, hingga sampailah mereka di sebuah proyek. Patung itu pun mengeluarkan tongkatnya dan mengeluarkan semacam sihir. Pekerja yang sedang beristirahat tadi pun lanjut bekerja. Patung itu juga menyihir Kobrander yang sedang istirahat, sehingga Kobrander pun terpaksa lanjut berjalan. Di rumah ayah dan ibu Yuzuru yang sedang istirahat pun didatangi oleh patung itu dan menyihirnya. Sehingga ayah dan ibu Yuzuru juga melanjutkan pekerjaannya. Tampaknya patung itu memiliki kekuatan membuat semua orang yang ia sihir agar terus bekerja sesuai profesinya tanpa berhenti. Kabutaku yang berhasil menangkap patung, disinari oleh cahaya berwarna merah. Kapten Tombol yang menyamar di sebuah patung pun menyandra patung itu dan ingin mengadakan perlombaan. Karena hanya ada Kabutaku seorang. Kapten Tombol memindahkan semua birobo, termasuk Kuranosuke dan Yuzuru ke tempat itu untuk mendapatkan gugusan bintang dengan menggunakan sihirnya juga. Hanya Sayuri dan Tantorina yang tidak ada. Kapten Tombol memilih tema perlombaan kali ini yaitu Royal Rumble. Pertarungan yang melibatkan semua peserta untuk bertahan hingga akhir. Setelah diaba-abakan oleh Kapten Tombol, mereka pun mulai menyerang satu sama lain. Pertarungan tetap berlanjut sampai ada satu yang akan menjadi pemenang tunggal dan mendapatkan gugusan bintang. Kobrander, Ganiran dan Spaidon mengaku kalah karena energi mereka sudah habis karena seharian bekerja paksa. Setelah mereka menyerah, mereka pun tetap lanjut untuk bekerja dan tidak beristirahat. Kuranosuke dan Yuzuru yang terkalahkan juga lanjut untuk belajar. Kuwajiro menyadari kalau mereka akan tetap beraktivitas paksa karena sihir dari patung yang bergugusan bintang. Setelah berhasil mengalahkan Danggoron, Kuwajiro pun meminta Gerotan untuk mengalah, agar dia akan mengurus untuk selanjutnya. Akhirnya hanya tersisa 3 peserta, yaitu Sharkler, Kabutaku dan Kuwajiro. Pertarungan berlanjut antara Sharkler dan Kabutaku. Masing-masing mereka berubah ke wujud super dan menggunakan robot supernya untuk bertarung. Saat di tengah-tengah pertarungan, asistennya Sharkler datang dan memberitahukan kalau hari ini ada jadwal meeting penting dengan klien. Sharkler yang bingung pun diserang oleh Kabutaku dan akhirnya dia kalah. Sharkler mengakui kekalahannya karena dia mau meeting. Selanjutnya pertarungan final. Kuwajiro versus Kabutaku. Di sini Kabutaku tidak akan mengalah karena dia ingin mendapat gugusan bintang itu. Kuwajiro memberi pemahaman, tapi Kabutaku tetap keras kepala.
Akhirnya dua protagonis itu bertarung dengan sekuat tenaga. Kuwajiro meminta Kuranosuke untuk mengubahnya. Saat sudah sama-sama di wujud super, mereka pun bertarung serius dan kekuatan mereka imbang. Bahkan saat menggunakan senjata pun Kabutaku berhasil didesak oleh Kuwajiro. Sampai suatu ketika, Kuwajiro melihat Kuranosuke hampir pingsan karena kelelahan. Kuwajiro berlari ke arahnya Kuranosuke. Namun Kabutaku malah memanfaatkan kesempatan itu dengan menendangnya dari belakang, dan Kuwajiro pun kalah. Kabutaku berhak memiliki gugusan bintang itu. Namun saat dia mengambilnya lagi-lagi Kuwajiro tegaskan untuk menggunakannya agar menghilangkan sihir. Kabutaku menolak, karena dia ingin mendapatkan pekerjaan. Sampai Gerotan datang dan memperlihatkan orang-orang seisi kota sedang bekerja tanpa henti sampai kelelahan. Akhirnya Kabutaku tersadar bahwa pentingnya istirahat daripada mengejar cuan. Dan ingin menghilangkan sihir itu dengan gugusan bintang. Namun gugusan bintang itu palsu. Sihir yang memaksa orang bekerja pun akhirnya menghilang dan situasi kembali seperti semula. Keegoisan Kabutaku untuk mendapatkan pekerjaan terkalahkan setelah melihat korban yang jatuh akibat dari sihir sebuah patung. Sepertinya episode ini memberikan sebuah pesan tersirat. Jika mau menaklukkan keegoisan, maka harus ada yang dikorbankan dulu. Banyak orang mengejar cuan dan mengorbankan kesehatannya, dan menggunakan cuan itu untuk mendapatkan kesehatannya kembali. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.